sampai panen. Ayo. Tante Lan, Ya, sudah penuh. sini, Tante bawakan. Sebentar lagi kita makan. Baiklah. Mingi? Hei, Lilan, kau di sini? Iya. Kau pulang? Iya. Lilan dan Ibu datang untuk membantu panen pagi ini. Ibu juga di sini? Iya. Apa kau lelah? Tidak. Biar aku saja. Hei, Ayah pulang. Sinyue. 2 tahun saja kau sudah tinggi. Tentu saja. Mingi, Ibu, apakah ibu sehat? sangat sehat. Ibu dengar banyak jemaat ditangkap di Jiangsu. Ibu khawatir denganmu. Ibu, aku baik-baik saja. Bagus. Mari kita bersih-bersih dan makan. Baiklah. Mingi, bantu aku. Kakak, Iya, ku dengar sekarang kakak melakukan pekerjaan gereja bersama saudara Song. iya. Sekarang kau bertugas apa? Aku diakan penyiraman. Bagus sekali. Dulu, watakmu congkak dan sangat keras kepala. Apakah kau sudah berubah? Tentu saja sudah. Semua orang bisa berubah. Kau benar. Saudarimu benar-benar berubah 2 tahun terakhir ini. Minggi, Iya, pasti pengalamanmu dari tugas luar kota 2 tahun ini banyak. dalam hal pekerjaan gereja, aku merasa kurang bisa mempersekutukan kebenaran untuk mengatasi masalah. Aku tidak bisa melihat jelas dan bersekutu saat menghadapi masalah. Aku tahu aku tidak punya kenyataan kebenaran. Iya, Meski aku pandai bicara di masa lalu, itu doktrin kosong. Aku baru sadar tanpa kenyataan, kita tidak bisa mencapai apapun. benar. Bagaimana pertemuan dengan saudara-saudari? Adakah kemajuan? Saat ini, saudara-saudari sedang cemas. Mereka sadar tidak punya kenyataan kebenaran dan khawatir akan dihukum dalam bencana. Apa kau punya jalan untuk membimbing mereka ke kenyataan kebenaran? Kami hanya bisa membaca firman Tuhan dengan cermat, fokus menerapkan kebenaran. Inilah jalan yang paling cepat. Bagus sekali. Kita mulai dengan menerapkan kebenaran. Itu cara mengalaminya. Iya. Oh ya, omong-omong, aku mau memberitahumu tentang Lilan adikmu. Sebagai dia akan penyiraman, dia punya masalah. Saudari Li, aku punya pertanyaan lain. Bagaimana kau mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan? Ceritakanlah pengalamanmu. Iya. Ceritakanlah. Setengah tahun lebih kau percaya. Kau pasti mengenal dirimu lewat firman Tuhan. Lalu menerapkan kebenaran dan meninggalkan daging. Kau akan punya pengalaman, bukan? Jika tidak menerapkan kebenaran, tidak ada gunanya mendengarkan pengalaman orang. Sejak percaya Tuhan, apapun masalah yang kuhadapi, aku tidak bergantung kepada orang lain. Kuselesaikan sendiri. Sudahkah kau bayar harganya? Jika tidak mengejar kebenaran, kau tidak akan dapat sebanyak apapun pengalaman yang kau dengar. Baiklah, kita sudahi hari ini. Saudari Li, Iya? aku ingin memberimu saran. Silahkan. Persekutuanmu dengan saudari Fang tadi tidak praktis. Kau tidak menunjukkan jalan penerapan dan memarahinya. Saudari Fang itu petobat baru. Itu bisa membuatnya merasa terkekang. Aku menyuruhnya mencari kebenaran menurut firman Tuhan. Bukankah itu jalan? Dia tidak berusaha mencari firman Tuhan atau menerima penghakiman. Tak ada gunanya mendengarkan orang lain. Selain itu, semua perkataanku benar. Aku tidak memarahinya. Nada bicaraku agak keras, tapi itu untuk kebaikannya. Apa masalah selesai kalau aku tidak keras?
Kau tidak perlu memarahi orang untuk menyelesaikan masalah. Kau bisa efektif menyirami petobat baru jika sabar membantu. Jika kau bicara seperti ini, orang akan merasa terkekang dan tidak berani terbuka di pertemuan. Merasa terkekang? Itu bukti mereka tidak menerima kebenaran. Apa akan begitu jika menerima kebenaran? Kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Saat pertemuan, Lilan sering bicara doktrin dan memarahi orang. Dia juga pamer dan meremehkan orang. Aku dan diaken lain sudah bersekutu dengannya. Tapi dia tidak terima dan malah berprasangka. Dia adikmu. Jika kau bisa bersekutu dengannya, itu mungkin lebih baik. Ya, baiklah. Ini sudah larut. Lilan belum pulang. Ya, dia sangat sibuk sampai lupa waktu. Taruh di sana. Baiklah. Ibu, aku pulang. Kau Kakak. Kau sudah pulang? Kau pulang larut? Petobat baru yang kusirami sangat bersemangat. Mereka punya banyak pertanyaan. Jadi aku harus bersekutu lebih lama. Minumlah. Baiklah. Sudah setengah tahun kau menyirami, kan? Iya. Apa ada kemajuan? Bagaimana hasil tugasmu? Aku mendapat hasil bagus. Oh, Namun, kadang aku terlalu belak-belakan. Aku ingin menunjukkan masalah yang kulihat pada orang. Jadi kadang nadaku tidak sabar. Aku sedang berusaha mengubahnya. mengejar perubahan itu baik. Orang percaya harus mengejar perubahan. Iya. Lilan, Iya. ada yang bilang kau lebih banyak bicara doktrin, tidak mengatasi masalah nyata, memarahi orang, dan beberapa merasa dibatasi olehmu. Apa ini benar? Siapa yang bilang begitu? Ucapannya itu sangat berlebihan. Kakak mengenal bagaimana aku, kan? Jangan mendengarkan satu sisi cerita. Saat yang lain melaporkan masalahmu, itu demi kebaikanmu. Menurutmu kenapa mereka melaporkan ini? Bukankah agar kakak bisa membantumu hadapi dengan benar? Kenapa kau tidak bisa menerimanya? Katamu kau mengejar perubahan, tapi jika kau tidak terima masalahmu dilaporkan, bagaimana kau bisa berubah? Sikapmu itu tidak benar. Beritahu kakak, apa kau punya masalah ini? Kuakui, aku punya masalah ini. Tapi situasinya tidak seperti kata kakak. Watakku agak congkak, tapi aku tidak berbuat buruk. Kakak, sebagai diaken penyiraman, aku sibuk dari pagi hingga malam, bersekutu dan mengatasi masalah orang. Terkadang nadaku agak kasar, dan aku juga memarahi orang. Tapi itu agar pekerjaan selesai. Bagi mereka yang bekerja sekenanya, akankah ada efek tanpa dimarahi? Para pemimpin tidak melihat kelebihanku dan mencari kesalahanku. Mereka pasti berprasangka terhadapku. Kau itu cenderung membela diri. Kenapa tidak mencari kebenaran saat kau dipangkas? Pemimpin dan diaken menunjukkan masalahmu untuk membantumu, bukan menyusahkanmu. Kita harus terima itu dari Tuhan. Jika kau mencintai kebenaran, meski orang tidak selalu benar, kau harus terima dan merenung. Ini berguna bagimu. Kenapa kau tidak bisa mengenali hal baik? Kau bicara doktrin dan memarahi orang lain. Bukankah watakmu terlalu congkak? Bagaimana kau bisa menyirami dengan baik? Watak kita rusak, jadi harus mencari kebenaran. Itulah satu-satunya cara untuk maju dalam hidup, benar? Kakak benar. Aku harus menerima dari Tuhan dan merenungkan diri. Makan malam siap, makanlah. Perhatian, perhatian. Penduduk desa perhatikan. Negara ini memberantas keyakinan beragama.
melihatnya. Tuan He, Ya, tahu dari tokomu enak. Aku ingin beli lagi. baiklah. Kita bicara di dalam. Dia membeli tahu. Saudari Fang, Ya, kami mendengar kejadian di pertemuan terakhir. Oh. Iya. Bagaimana keadaanmu sejak itu? terakhir kali saat saudari Lee menunjukkan masalahku, awalnya aku agak tidak nyaman. Oh, Tapi aku merenung dan merasa punya banyak kekurangan. Meski aku sibuk dengan tugasku, watak hidupku tidak banyak berubah. Dan aku tidak mengejar kebenaran. Saudari Lee benar dengan menanganiku. Aku tidak negatif. syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Saat ini, aku belum memahami bagaimana caranya mencapai perubahan watak. Saudara Song, Saudara Lee, bisakah kalian bersekutu tentang ini? Benar. Iya, ini pertanyaan bagus dan layak dipersekutukan. Iya. Jika kita ingin mengubah watak, yang terpenting adalah menerima penghakiman dan penanganan Tuhan. Merenung dan mengenal diri, serta melihat kenyataan kerusakan kita. Barulah kita bisa membenci diri, bertobat dan berubah. Iya. Mari kita baca 2 kutipan firman. Baiklah. Halaman 933. Sebelum manusia ditebus, banyak racun iblis tertanam kuat di dalam dirinya. Setelah ribuan tahun dirusak iblis, dia memiliki natur yang menentang Tuhan. Jadi, ketika manusia ditebus, itu hanyalah penebusan di mana manusia dibeli dengan harga yang mahal, tapi sifat beracun dalam dirinya belum hilang. Manusia yang tercemar harus diubah menjadi layak untuk melayani Tuhan. Melalui pekerjaan penghakiman dan hajaran ini, manusia akan menyadari esensi mereka yang najis dan rusak, dan mereka akan dapat sepenuhnya berubah dan menjadi tahir. Hanya dengan cara ini manusia dapat dilayakkan untuk kembali ke tahta Tuhan. Semua pekerjaan yang dilakukan sekarang ini adalah agar manusia dapat ditahirkan dan diubahkan. Melalui penghakiman firman dan pemurnian, manusia mampu menyingkirkan kerusakannya dan disucikan. Amin. Amin. Lalu berikutnya, Biar ku bacakan. baiklah, halaman 1332, kutipan terakhir. Baiklah. Engkau membual, begitu menunjukkan kesetiaan dan menuntut upah untuk sumbangsih kecil. Memandang rendah orang, begitu memperlihatkan ketaatan, dan mengabaikan Tuhan setelah melakukan tugas kecil. Karena menyambut Tuhan, engkau meminta uang, hadiah, dan pujian. Hatimu sakit saat memberi 1-2 koin. Lalu saat memberi 10 koin, engkau berharap mendapat berkat dan diistimewakan. Kemanusiaan seperti itu sungguh menjijikkan untuk dibicarakan atau didengarkan. Adakah yang layak dipuji dari perkataan dan tindakanmu? Mereka yang melakukan tugasnya dan yang tidak, pemimpin dan pengikut itu. Mereka yang menyambut Tuhan dan yang tidak, mereka yang memberi sumbangan dan yang tidak. Pengkhotbah dan penerima firman itu, dan seterusnya, semua manusia semacam itu membual. Tidakkah menurutmu ini menggelikan? Meski merasa yakin engkau percaya Tuhan, engkau tidak bisa sesuai dengannya. Sekalipun mengetahui sepenuhnya bahwa engkau sama sekali tidak layak, engkau tetap saja menyombong. Tidakkah engkau merasa akalmu telah jatuh sampai engkau tidak punya pengendalian diri? Dengan akal seperti ini, bagaimana mungkin engkau layak bersekutu dengan Tuhan? Di saat genting ini, tidakkah engkau cemas akan dirimu sendiri? Watakmu telah merosot sampai engkau tidak sesuai dengan Tuhan. Dengan demikian, bukankah imanmu itu menggelikan? Bukankah imanmu itu tidak masuk akal? Bagaimana engkau akan menghadapi masa depanmu? Bagaimana engkau akan memilih jalan yang harus engkau lalui? Amin. Amin. Setelah lama percaya, aku mengetahui. Menderita dalam tugas, membayar mahal, dan berbuat baik, itu mudah dilakukan. Iya. Namun watak jahat sulit ditangani. Benar. Watak congkak tidaklah mudah untuk diubah. Aku orang yang sangat congkak. Aku bisa meninggalkan daging dan bekerja, hingga merasa lebih baik dari yang lain.
membuat orang mendengarkanku dan jarang menerima saran. Saudara-saudari merasa terkekang olehku, tapi aku tidak sadar. Setelah mengalami kemunduran, penghakiman, dan hajaran, aku baru melihat kelalaian dan penyimpangan dalam tugasku. Aku tidak bisa melihat masalah dan bertindak tanpa prinsip, hingga merugikan pekerjaan gereja. Dari fakta itu, aku melihat aku banyak kekurangan. Aku harus bekerja sama dengan yang lain, belajar dari kelebihan mereka. Iya. Saat inilah aku belajar rendah hati. Saat ada masalah, aku fokus mencari prinsip kebenaran. Bisa melepaskan diri, mendengarkan pendapat orang, dan bekerja sama dengan harmonis. Syukur kepada Tuhan. Aku jauh lebih efektif dalam tugas dan hidup menyerupai manusia. Ya, Syukur kepada Tuhan. Dari pengalamanku sampai sekarang, aku mengerti betapa berharganya penghakiman dan hajaran firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tanpa dihajar, dihakimi, ditangani, serta mengalami kegagalan, mustahil watak rusak bisa berubah. Iya. Iya, kita tidak bisa mengenal diri atau menyingkirkan kerusakan tanpa penghakiman Tuhan. Iya. Tuhan menghakimi di akhir zaman, mengungkapkan kebenaran dan esensi kerusakan kita. Jika kita sering merenung dan mengenal diri dalam firman, kita bisa mengenali kebenaran dan esensi kerusakan. Barulah kita bisa sungguh bertobat. Benar. Meskipun tak sepenuhnya bebas dari dosa, setelah kita mengalami penghakiman dan pemurnian, pada akhirnya kita akan sepenuhnya ditahirkan. Iya. Dalam mengalami pekerjaan Tuhan, tidak boleh melewatkan satu tahap pun. Terutama dipangkas dan ditangani. Itu bermanfaat bagi orang. Iya. Iya. Suatu hari, jika ingin perkenanan Tuhan, kita harus melalui banyak ujian dan pemurnian. Saat itu penderitaan akan makin besar dan banyak. Saat dihakimi, dihajar, dipangkas, dan ditangani. Bukankah ini kasih Tuhan? Benar. Ini kasih Tuhan dan penyelamatan Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Persekutuanmu membuatku mengerti bahwa aku harus lebih menerima penghakiman Tuhan untuk bertobat dan berubah. Iya. Syukur kepada Tuhan. Kita perlu lebih Syukur menerima kepada penghakiman Tuhan. dan hajaran. Kalian semua sudah datang? Hai, Saudari Li. Ini buku nyanyian pujian baru yang kubawakan untuk kalian. Bagus. Aku sudah menunggu Lihat buku loh ini. Silakan, Saudari Fang. Syukur kepada Tuhan. Silakan, Saudara Chen. Terima kasih. Sekarang Silakan. belajar menyanyi akan mudah. Pastinya. Aku senang akhirnya Saudari dapat Li, bukunya. silakan. Keringkan dirimu. Terima kasih. Ini bagus. Cetakannya sangat bagus. Iya, ini sangat bagus. Ada banyak lagu pujian untuk kita pelajari. Iya. Sudah hampir waktunya dimulai. Kenapa Saudari Ye belum datang? Dia tak datang kali lalu. Mungkin terjadi sesuatu di rumahnya. Oh, dia pemimpin kelompok, tapi datang teratur pun tak bisa. Apa dia tak peduli dengan kehidupan gereja? Iya. Perilaku pemimpin kelompok harus sesuai. Mungkin ada masalah. Dia biasanya datang tepat waktu. Iya. Iya. Benar. Seharusnya pertemuan adalah prioritas. Jika tidak datang saat ada masalah kecil, apa itu meninggalkan semua? Dia tidak anggap serius pertemuan ini. Sangat tidak bertanggung jawab. Pemahaman kita terlalu terbatas untuk membaca firman Tuhan sendiri. Kita butuh orang untuk bersekutu. Kita beruntung Saudari Li ada di sini hari ini. Maaf, aku terlambat. Saudari Ye sudah datang. Kau kira pukul berapa ini? Kali lalu kau tidak datang. Dan kali ini terlambat. Apa begini perilaku pemimpin kelompok? Kau tidak bertanggung jawab. Ada masalah di rumah. Siapa yang tak punya masalah di rumah? Jika kami sepertimu, bagaimana pekerjaan gereja akan selesai? Siapa yang mengurus kehidupan gereja? Kau tidak serius dalam tugas dan tidak bertanggung jawab. Sebagai pemimpin kelompok, jalan masuk kehidupan saudara-saudari tanggung jawabmu. Bagaimana kau bisa menunda pertemuan? Kau tidak menerapkan kebenaran, juga mencari kesalahan pemimpin dan diakan.
ada masalah dengan watakmu. Kau sudah tidak cocok memimpin. Mulai sekarang, Saudari Liu pemimpinnya. Saudari Ye sangat bertanggung jawab sebagai pemimpin. Iya. Dia terlambat karena ada masalah. Itu tidak disengaja. Dia tidak perlu dipecat untuk itu, kan? Iya. Saudari Li, bukankah untuk memecat pemimpin kelompok, kau perlu berdiskusi dengan pemimpin dan diaken? Iya. Kau langsung mengganti dia, itu melawan prinsip. Iya. Diskusikan ini dengan pemimpin dan diaken, baru putuskan. Benar. Jika aku laporkan ini kepada pemimpin dan diaken, mereka akan setuju. Kita harus cepat menyelesaikan masalah saat menemukannya, kan? Jangan sampai menghambat jalan masuk kehidupan semuanya. Cukup. Masalah ini sudah diputuskan. Mari kita mulai pertemuannya. Kau sudah pulang? Aku tidak tahu kalian akan datang. Kami ingin membahas sesuatu. Oh, Kemarin kau kemana? ibu mertuaku kena serangan jantung dan dirawat. Aku membawakan makanan. Apakah parah? Sudah membaik. Beberapa hari lagi pulang. Bicara di dalam saja. Baiklah. Kami ingin Saudari Fang menyirami petobat baru. Kau cukup baik mengenal dia. Apa menurutmu dia cocok? Saudari Fang punya kemanusiaan yang baik. Dia bersedia mencari kebenaran dan bertanggung jawab dalam tugasnya. Kupikir dia cocok menyirami petobat baru. Senang mendengarnya. Oh, ngomong-ngomong, kalau ada urusan apapun, tanyakanlah kepada Saudari Liu. Sekarang dia pemimpinnya. Aku telah dipecat. Bagaimana bisa terjadi? Saudari Li, memecat pemimpin kelompok bukan perkara kecil. Bagaimana kau bisa memecat Saudari Ye tanpa mendiskusikannya dengan kami? Tindakanmu bertentangan dengan prinsip. Dia terus asal-asalan dalam tugas, tidak ikut pertemuan secara normal. Dia juga congkak, selalu memanfaatkan kesalahan orang lain, tidak mengenal diri, dan tidak punya jalan masuk kehidupan. Sebagai pemimpin, dia menghalangi jalan masuk kehidupan yang lain. Aku bertanggung jawab atas kehidupan saudara-saudari saat memecat dia. Kupikir Saudari Ye sangat mengasihi saudara-saudarinya. Saat ada masalah, dia bisa mencari kebenaran dan merenung. Dia juga bertanggung jawab dalam tugasnya. Iya. Aku tak melihat ada masalah besar dengannya. Itu karena kau tak mengerti dia. Saudari Ye bisa berperilaku baik di depan pemimpin dan pekerja, tapi dia berbeda saat tidak dilihat dan tidak bekerja nyata. Aku telah bersekutu dengannya beberapa kali, tapi dia menolak berubah. Dan baru-baru ini dia datangnya terlambat. Saudara-saudari paham itu dan tidak ingin dia memimpin. Aku memecat dia karena semua orang menuntutnya. Lilan, apa yang kau katakan itu benar. Kami sudah selidiki pemecatanmu terhadap Saudari Ye. Saudari Ye terlambat ke pertemuan karena ibu mertuanya dirawat. Ini situasi khusus. Saudara-saudari juga tidak meminta dia dipecat. Kau sewenang-wenang memecat dia. Evaluasimu terhadap Saudari Ye pun tidak objektif. Saudari Ye melihat masalahmu dan mengingatkanmu untuk membantumu. Tapi kau tidak terima, jadi kau memecatnya sendiri. Kau hanya balas dendam dan menolak pembangkang, kan? Kau bilang saudara-saudari memintamu memecat dia. Bukankah kau bohong dan licik? Ini menunjukkan kepada kami, bukan hanya tidak punya prinsip, kau juga berbohong dan menipu. Tidak ada rasa takut akan Tuhan di hatimu. Bekerja seperti ini sangat berbahaya, mudah menyinggung watak Tuhan. Benar. Kuakui, aku punya watak congkak dan temperamen buruk. Tapi aku tidak terima dianggap sewenang-wenang dan balas dendam. Saat memecat Saudari Ye, aku bertanggung jawab atas kehidupan saudara-saudariku. Bagaimana itu membalas dendam? Itu tuduhan yang keliru. Sekarang pun kau mendebat membenarkan diri dan tidak menerima kebenaran. Kenapa kau tidak bisa menghadap Tuhan, berdoa, dan merenungi? Ya. Apa kau diskusikan
Pemecatan saudari Ye dengan yang lain? Apa diputuskan dengan musyawarah? Tidak. Itu keputusanmu sendiri. Ini bertentangan dengan prinsip. Kau menolak mengakuinya. Kau bilang saudari Ye datang terlambat. Bukankah itu kasus khusus? Apa dia sengaja terlambat? Kau memperlakukan hal-hal yang bukan masalah sebagai masalah. Dan kau tahu betul apa niatmu melakukan hal ini. Gereja itu milik umat pilihan Tuhan dan milik Tuhan. Bukan milik pribadi siapapun. Bagaimana kau bisa sewenang-wenang? Iya. Sangat berbahaya menyerang dan mengecualikan orang seperti ini. Terlalu mudah berjalan di jalan antikristus. Kau harus merenungkan diri. Aku telah banyak menderita dan berkorban dalam tugasku. Apapun tindakanku yang salah, kau tidak bisa bilang aku mengganggu dan menempuh jalan antikristus. Tidak adil mengatakan, itu masalah besar kan? Lilan, kau bilang kau sudah bekerja keras. Tapi kerja apa? Masalah apa yang telah kau selesaikan? Keputusan ini ada di tangan umat pilihan Tuhan, bukan di tanganmu. Banyak yang melaporkan kau bicara doktrin dan memarahi orang, juga memakai posisimu untuk pamer agar dihormati orang. Kau sama dengan pejabat PKT. Yang paling serius adalah saat orang lain menyingkapmu, bukan hanya tidak mencari kebenaran atau merenung, kau malah dendam, menentang, membela diri, dan terang-terangan berbohong. Menurutku, kau tidak menerima kebenaran. Pantas saja kau tidak berubah meski lama percaya. Jika kau tidak bisa merenungkan diri sekarang, tidak menerima kebenaran dan mengaku salah, maka kau dalam bahaya. Baiklah. Tidak ada yang bisa kukatakan. Bagaimanapun semua itu masalahku. Aku tidak menerima kebenaran. Sebaiknya aku merenung. Aku pulang. Senang melihatmu pulang. Saudara Iya, Song, masuk terima pulang. kasih. Lilan, kami datang menemuimu. Sedang mencuci. Oh, hai. Hai. Ibu, Ya, kami membawakan sayuran. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Bagaimana menurut kakak? Aku sedang merenung. Lilan, kami tak bermaksud jahat memangkas dan menanganimu. Iya, Kami hanya ingin kau melihat masalahmu, agar kau bisa mencari kebenaran, bertindak sesuai prinsip, dan menyiram dengan baik. benar. Jika kita bisa merenung dan mengenal diri, melihat natur kita congkak, serta bertobat dan berubah, bukankah itu hal baik? Iya. jangan berdiri di luar, masuklah ke dalam. Baiklah. Lilan, mari kita baca firman Tuhan. Baiklah. Saat engkau mengalami kesulitan, itu baik bagimu. Engkau akan hancur jika diberi kemudahan. Bagaimana engkau dapat dilindungi? Karena engkau dihajar, dihakimi, dan dikutuk, maka engkau diberi perlindungan. Engkau dilindungi karena banyak menderita. Jika tidak, engkau pasti sudah lama bobrok. Ini bukanlah mempersulitmu dengan sengaja. Natur manusia sulit diubah, dan hanya dengan begini, watak manusia bisa berubah. Saat ini, engkau tidak punya nurani ataupun nalar yang dimiliki Paulus, juga tidak memiliki kesadaran dirinya. Engkau semua harus selalu ditekan dan harus selalu dihajar dan dihakimi supaya semangatmu bangkit. Hajaran dan penghakiman adalah yang terbaik bagi hidupmu. Jika perlu, hajaran lewat berbagai peristiwa juga harus menimpamu. Hanya dengan demikian engkau tunduk. Tanpa hajaran yang datang tepat waktu ini, siapa yang tahu seberapa congkak atau bejatnya engkau jadinya. Hajaran ini telah membawamu sampai ke sini.
yang mempertahankan kelangsungan hidupmu. Jika engkau masih dididik dengan metode yang sama seperti ayahmu, siapa yang tahu dunia macam apa yang akan engkau masuki? Engkau tidak mampu mengendalikan dan memeriksa dirimu sendiri. Bagi orang sepertimu, tujuanku akan tercapai jika kau ikuti dan taat tanpa gangguan atau kekacauan. Bukankah lebih baik bagimu jika menerima hajaran dan penghakiman saat ini? Adakah pilihan lain bagimu? Amin. Amin. Benar. Hajaran, penghakiman, dan penanganan adalah perlindungan terbaik bagi kita. Iya. Cara terbaik bagi Tuhan untuk menyelamatkan kita. Benar. 一颗处处想着神，时时念着神，时时为着神，时时为着神，说话做事把身家利益放到首位，这样才能符合神的心意，才能符合神的心意。 Omong-omong, ada hal yang ingin kulaporkan kepadamu. Apa itu? Akhir-akhir ini, sebagai diaken penyiraman, Lilan panas hati. Dalam persekutuan, dia sering memarahi orang lain. Pada pertemuan terakhir, Saudari Jiang bertanya kepadanya cara mengatasi pekerjaan asal-asalan. Dia menjadi tidak sabar dan memarahinya. Bagaimana kau masih bekerja asal-asalan? Sudah berapa tahun kau percaya? Kenapa kau tak menerapkan kebenaran? Apa kau tulus percaya kepada Tuhan? Kalau tidak menghargai kesempatan untuk bekerja sekarang, akan terlambat menyesalinya saat kau jatuh ke dalam bencana. Saudari Li tidak mempersekutukan kebenaran dan sering memarahi orang. Itu menyakiti mereka. Masih cocokkah dia menjadi diaken penyiraman? Bukankah kau harus mengevaluasinya menurut prinsip? Aku mendapati Saudari Li sering pamer di pertemuan. Pamer soal meninggalkan daging, berkorban, dan menderita. Sehingga petobat baru memuja dan mengaguminya. Bukankah artinya dia menempuh jalan Paulus? Iya, masalah Lilan ini sangatlah jelas. Dia membawa orang ke hadapan dirinya dan bukan ke hadapan Tuhan. Lilan sudah tidak cocok untuk pekerjaan gereja. Dia harus dipecat. Hasratnya akan status begitu kuat. Jika dia benar-benar dipecat, akankah dia putus asa? Ya Tuhan, aku ingin melindungi pekerjaan gereja, tidak mengandalkan emosi dan bertindak sesuai prinsip. Apa semuanya jelas tentang perilaku Lilan? Iya. Sebagai diaken penyiraman setengah tahun lebih, dia terus bicara tentang doktrin, pamer, dan meremehkan orang. Sering memarahi dan membatasi orang, dan tidak mempersekutukan kebenaran. Jika ada yang menunjukkan masalahnya, dia menekan mereka, dan sewenang-wenang memecat orang. Saat pemimpin dan diaken menanganinya, dia tidak mengaku salah dan tidak mengenal diri. Ini sudah lebih dari sebulan. Dia tidak menunjukkan tanda bertobat. Jika terus menjadi diaken penyiraman, dia akan menghalangi jalan masuk kehidupan umat pilihan Tuhan. Benar. Berdasarkan perilaku konsisten Lilan, dia sudah tidak cocok sebagai diaken penyiraman. Kusarankan pemecatannya. Menurut prinsip memecat pekerja di gereja, Lilan tidak bekerja nyata, tidak menerima kebenaran, bertindak tanpa prinsip, dan melakukan tugas dengan sewenang-wenang. Iya. Dia tidak cocok menyirami dan harus diganti. Kita ambil suara dengan acungan tangan. Aku setuju pemecatan. Ya, aku juga setuju. Aku juga setuju pemecatan. Aku setuju.
seluruh gereja bisa memberi suara tentang pemecatan Lilan di pertemuan besok. Baiklah. Ibu, bagaimana keadaan Lilan? Lilan, bagaimana keadaanmu hari-hari ini? Mengalami kegagalan dan kemunduran serta disingkap bukanlah hal buruk. Benar. Kakak juga dipecat 2 tahun lalu. Kakak sangat sedih dan sangat malu. Tapi setelah merenung, kakak lihat watak kakak congkak. Kakak sewenang-wenang dalam tugas dan tidak mencari kebenaran. Akibatnya, kakak mengganggu pekerjaan gereja. Intinya, kakak menentang Tuhan dan menyinggung watak Tuhan. Barulah kakak mengerti kehendak Tuhan. Pemecatan itu perlindungan bagi kakak. Itu penyelamatan Tuhan bagi kakak. Kakakmu bicara denganmu, dengarkan dia. Tuhan berfirman, selama mengalami pekerjaan Tuhan, berapa kali pun engkau gagal atau disingkapkan, semua ini bukan hal yang buruk. Apapun itu, entah dipangkas atau disingkapkan, itu selalu hal yang baik, bukan hukuman. Itu penyelamatan Tuhan dan kesempatan bagimu untuk mengenal diri. Ini bisa membawa perubahan pada pengalaman hidupmu. Tanpanya engkau tidak akan punya kesempatan, keadaan maupun konteks untuk memahami kerusakanmu. Amin. Apapun yang kita alami, entah disingkap atau dipecat, hati Tuhan selalu baik. Jadi kita harus bersyukur dan memetik pelajaran. Benar. Jangan sedih. Kita harus menaati, merenungkan, dan memperbaiki kesalahan kita. Ini hal yang baik. Iya. Selama masa ini, kau bisa memberitakan Injil. Tenangkan hatimu, lalu makan dan minum lebih banyak firman Tuhan. Berdasarkan prinsip pemilihan pekerja gereja, babak terakhir pemungutan suara pemilihan diaken penyiraman telah berakhir. Ini suara dari tiap kelompok. Mari kita hitung sekarang. Baiklah. Yesin, Chang Chie, Yesin, Chang Qian. Baiklah, surat suara sudah dibaca. Dengan suara saudara-saudari, Chang Qian 10 suara, Cheng Chie 19 suara, dan Yesin 23 suara. Suara terbanyak untuk saudari Ye, dia terpilih sebagai diaken penyiraman. Syukur kepada Tuhan. Aku tidak mengerti. Bagaimana dia lebih baik? Saudari Ye itu penyayang dan bertanggung jawab. Dia akan jadi diaken penyiraman yang baik. Bagaimana bisa? Apa dia orang yang loyal sepertiku? Bisa lebih banyak berkorban? Ibu lihat, hasratmu akan status terlalu kuat. Kau sudah dipecat, jadi harus merenung dan bertobat. Setelah kau berubah, saudara-saudari akan memilihmu. Aku penasaran. Setelah aku dipecat, siapa yang bisa menyirami lebih baik dariku? Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Kata-kata itu dari watak apa? Keadaanmu sepertinya baik. Kau pasti mengambil pelajaran dari pemecatan ini. Iya. Setelah dipecat, aku merenungkan diri. Aku punya watak congkak dan memarahi orang, hingga membuat yang lain merasa terkekang. Aku berutang banyak kepada mereka. Sebenarnya, aku ingin bertobat. Tapi pemimpin gereja tidak memberiku kesempatan. Mereka langsung memecatku. Bukankah mereka hanya menekan dan menghukumku? Iya,
Siapa yang tak menunjukkan kerusakan dalam tugas? Dia ingin bertobat, jadi layak mendapat kesempatan. Saudari Lee, katamu pemimpin tidak memberi kesempatan dan menghukummu. Tapi ini tidak benar. Kita harus bicara dari hati nurani. Sebulan ini, para pemimpin banyak bersekutu denganmu. Kulihat mereka bicara 3 kali. Bagaimana bisa kau tidak diberi kesempatan? Saat melihat kau menunjukkan kerusakan dan memberitahumu, mereka dengan sabar membantumu. Kau tidak bisa bilang mereka menekanmu. Benar, kulihat pemimpin dan diaken bicara kepadamu beberapa kali. Tapi kau membela diri, ada yang salah dengan sikapmu. Ditangani bukan hal yang buruk. Kenapa kau itu memperlakukannya seperti ini? Iya. Kenapa aku membela diri? Aku sudah dipecat dan ditekan. Tidak boleh membela diri juga. Saudari Lee, pemecatanmu itu disetujui oleh pemungutan suara umat pilihan Tuhan. Bukan hanya satu orang yang memecatmu. Kau tak bisa selalu mengeluhkan para pemimpin. Iya. Kau berkualitas dan tidak jahat. Kau harusnya menerima penanganan dan mengejar pertobatan. Iya. Kami semua berharap kau akan sungguh bertobat. Jika kau bisa mengenal diri dan berubah, semua orang akan senang. Kami juga akan memilihmu sebagai diaken lagi. Iya. Kenapa kalian terus memintaku mengenal diri sendiri? Apa tak ada masalah dengan para pemimpin gereja? Kenapa mereka tidak merenung saat berbuat salah? Menurutku mereka punya prasangka terhadapku dan senang melihatku dipecat. Saudari Lee, kau selalu berpikir pemimpin punya masalah. Tapi apa hubungannya masalah para pemimpin denganmu? Tepat. Kita percaya Tuhan untuk diri sendiri, bukan orang lain. Apakah kita bisa diselamatkan? Itu yang terpenting. Benar. Apa kepedulianmu terhadap masalah orang lain berarti kau telah bertobat dan membuat kemajuan? Masalah mereka harus dipecahkan sendiri. Jika ada kasih di hatimu, kau bisa bantu mereka. Tapi sekarang kau harus merenung dan memperbaiki kerusakanmu sendiri. Iya, benar. Saat kita dipangkas, ditangani, dan diganti, ini kesempatan bagus untuk mengenal diri sendiri. Bukankah begitu? Iya. Mari kita baca kutipan firman Tuhan. Baiklah. Halaman 1053. Biar ku bacakan. Tentu. Manusia hidup di tengah daging, yang berarti ia hidup dalam neraka manusia. Tanpa penghakiman dan hajaran Tuhan, manusia sama kotornya dengan iblis. Bagaimana mungkin menjadi kudus? Petrus percaya bahwa hajaran dan penghakiman Tuhan adalah perlindungan terbaik dan kasih karunia terbesar bagi manusia. Hanya melalui hajaran dan penghakiman oleh Tuhan, maka manusia dapat bangkit dan menolak daging, membenci iblis. Disiplin ketat dari Tuhan membebaskan manusia dari pengaruh iblis, melepaskan dari dunia kecilnya, memungkinkannya hidup dalam terang hadirat Tuhan. Tidak ada keselamatan yang lebih baik selain hajaran dan penghakiman. Dalam hidupnya, jika manusia ingin ditahirkan dan mencapai perubahan dalam wataknya, jika ia ingin hidup dalam kehidupan yang bermakna dan memenuhi tugasnya sebagai makhluk ciptaan, dia harus menerima hajaran dan penghakiman Tuhan, tidak membiarkan disiplin dan pukulan Tuhan menjauh, sehingga dia dapat dibebaskan dari manipulasi dan pengaruh iblis dan hidup di dalam terang Tuhan. Ketahuilah bahwa hajaran dan penghakiman Tuhan adalah terang serta terang keselamatan manusia, dan tidak ada berkat, kasih karunia, atau perlindungan yang lebih baik bagi manusia. Amin. Penghakiman dan hajaran Tuhan membantu kita mengenal diri sendiri dan lepas dari watak rusak kita. Beritahu aku, pemimpin dan pekerja mana yang tidak menunjukkan kerusakan? Kenapa pemimpin bersikeras memecatku? Ini tak mungkin kasih. Iya, kau meninggalkan daging, berkorban dan menderita. Pemimpin seharusnya tidak memecatmu karena masalah kecil. Mereka seharusnya membantu dengan kasih. Benar. Sebagai diaken penyiraman, aku menderita dan membayar mahal.
Kucurahkan waktuku, kutembus cuaca buruk dan bekerja keras. Kusirami petobat baru sepenuh hati dan tidak kutunda pekerjaanku. Bukankah harusnya aku dipuji untuk kerja kerasku? Semua orang punya kerusakan, tapi saat melihat aku congkak dan memarahi orang, mereka memecatku. Apa adil untukku? Bukankah mereka menekanku? Bukankah itu perbuatan pemimpin palsu? Saudari, mari kita mulai pertemuan. Iya. Saudari, biar ku selesaikan. Kalau sekarang kita tidak belajar mengenali berbagai hal, gereja kita akan jatuh ke dalam kegelapan. Kami mendapat kabar Partai Komunis mengeluarkan perintah rahasia lagi. Iya. Mereka meningkatkan upaya untuk menangkap orang percaya. Sekarang semua desa mencatat orang yang percaya Tuhan. Kita harus lebih hati-hati saat bertemu. Benar. Juga tambah pengintai. Baiklah. Mengunjungi kelompok untuk mengatur semua. Baiklah. Baik. Apa ada yang punya pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu, mari bicarakan situasi saudari Lilan. Sudah sebulan lebih dia dipecat, tapi belum menunjukkan pemahaman tentang dirinya. Akhir-akhir ini di pertemuan, dia terus bilang pemimpin tak memberinya kesempatan dan memecat dia berarti menekannya. Dia menyebarkannya saat bertemu saudara-saudari. Juga belum merenung atau mengenal diri. Aku bersekutu dengannya, tapi dia mendebat dan berdalih, tidak terima apapun. Adakah hal lain yang bisa dilakukan untuk membantunya? Iya. Beberapa hari yang lalu Saudari Wang melaporkan. Saudari Li bilang pemimpin memecatnya untuk menghukumnya. Itu tidak adil. Bisa dimengerti kalau dia merasa sedih setelah dipecat. Tapi tidak seharusnya dia mengatakan hal keliru seperti ini. Kehidupan gereja bisa terpengaruh. Semua perkataan Lilan ini memengaruhi hasil membaca firman orang lain. Iya. Bagaimana kalau minta dia adakan pertemuan di rumah? Baiklah. Mari sudahi pertemuan hari ini. Baiklah. Oh iya, aku membuat sampul buku. Iya. Akan kuambilkan. Baiklah. Silakan. Ini. Terima kasih. Sampul buatanmu bagus. Aku suka warnanya. Iya, sangat bagus. Aku tidak bekerja dengan baik dan dipecat. Aku berutang kepada Tuhan dan yang lainnya. Karena sekarang aku bisa berbuat sesuatu, aku merasa lebih baik. Jangan menyalahkan diri sendiri. Saat ini terjadi, perbanyaklah doa dan cari kebenaran. Setelah memahami kehendak Tuhan, kau akan mengatasi rintangan ini. Iya. Ibu. Ya, sebentar. Ini, silakan. Baiklah. Dengar. Hanya berdasarkan beberapa laporan dari orang-orang yang kurang wawasan, mereka memutuskan memecatku. Bukankah itu berat sebelah? Aku bisa melihat jelas. Para pemimpin dan diaken ini palsu. Saudari Li, bicaralah dengan takut akan Tuhan. Jangan seenaknya menghakimi orang. Gereja memecatmu berdasarkan perilaku konsisten dan prinsipmu memecat orang di gereja. Gereja menyetujui dengan suara bulat, bukan diputuskan oleh satu orang. Kau harus menerima dari Tuhan dan juga merenung. Pemimpin jelas-jelas menekanku, dan sekarang aku tidak boleh bicara jujur. Kau juga bersikeras agar aku merenung. Bukankah kau hanya bicara tinggi? Kau sangat angkuh. Kau hanya tahu cara melindungi dan mematuhi pemimpin palsu. Kalau menurutku, kau itu tidak punya wawasan. Lilan, kau bilang apa? Kenapa kau selalu mengutuk orang lain? Sadarkah kau mengganggu kehidupan gereja? Saudara Li, Ya. kami pergi dulu. Baiklah. Lilan, orang membantumu karena kasih, tapi kau tidak terima. Justru menghakimi mereka. Kenapa sikapmu sangat tidak masuk akal? Siapa yang aku hakimi? Semua yang kukatakan benar. Lagi pula aku hanya punya watak congkakan. Kalian tidak memberiku kesempatan. Kalian hanya mencari alasan untuk memecatku. Yang kalian lakukan adalah menekanku. Siapa yang menekanmu? Aku kakakmu. Aku tidak mungkin menekanmu. Apa kakak terlalu banyak bicara karena ingin memecatmu?
Kakak tidak ingin memecatmu. Kakak ingin kau menerima kebenaran dan berubah. Tidakkah kau mengerti? Kami bersekutu denganmu berkali-kali, tapi kau tidak menyesal. Seandainya kau mengakui kesalahanmu dan menunjukkan sedikit penyesalan, kami tidak akan sampai memecatmu. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Ini kesalahanmu sendiri. Lihat dirimu, kau masih menentang dan terus menghakimi di pertemuan. Akan berbahaya jika kau terus membuat gangguan seperti ini. Membuat gangguan? Ucapan kakak itu keterlaluan. Limingi, aku telah ditekan dan merasakan siksaan. Tapi kakak tidak membelaku. Kakak hanya mengikuti para pemimpin palsu itu dan mengutukku. Menurutku, kakak juga pemimpin palsu. Dan harus merenungkan diri. Kau, bagaimana kau bisa bilang begitu? Hah? Aku ini kakakmu. Aku tidak akan menyakitimu. Kenapa kau terus salah paham? Iya benar, salah paham. Kenapa kau sangat marah? Perkataan kakakmu untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku, dia hanya membenciku. Sadarlah, bagaimana bisa kau tidak tahu yang baik? Bu, ibu lihat semuanya. Lihatlah Lilan. Bagaimana aku harus membantunya? Dia marah kepadaku. Sudah, jangan pedulikan dia. Itu karena wataknya. Bersabarlah sedikit, ibu juga tidak bisa apa-apa. Mereka di antara saudara-saudari yang melampiaskan kenegatifan adalah kaki tangan iblis dan mengacaukan gereja. Orang-orang seperti ini suatu saat kelak harus diusir dan disingkirkan. Dalam iman kepada Tuhan, jika orang tidak memiliki hati yang menghormati dan menaati Dia, bukan saja tidak akan mampu melakukan pekerjaan baginya, justru sebaliknya mereka akan menjadi orang yang mengganggu pekerjaan Tuhan dan menentang Dia. Percaya Tuhan tetapi tidak menaati ataupun menghormatinya dan malah menentang Dia adalah hal paling memalukan sebagai orang percaya. Apabila orang percaya hanya kasual dan tidak terkendali, perkataan dan tingkah laku seperti orang tidak percaya, mereka lebih jahat daripada orang tidak percaya. Mereka khas setan. Mereka yang melampiaskan omongan beracun dan jahat di dalam gereja, menyebarkan rumor, menimbulkan ketidakharmonisan, dan membentuk kelompok di antara saudara-saudari, seharusnya telah diusir dari gereja. Namun, karena saat ini masa pekerjaan Tuhan yang berbeda, mereka dibatasi. Sebab mereka pasti menghadapi penyisihan. Tingkah laku Lilan seperti pelaku kejahatan. Jika dia benar-benar pelaku kejahatan, dia harus dibersihkan dan dikeluarkan dari gereja. Apa kau masih memikirkan Lilan? Sekarang ini, aku banyak bersekutu dengannya, berharap dia sadar. Tapi dia menolak mendengarkan, tidak satu pun. Kenapa dia tidak paham maksud kita?
membuatku frustrasi. Watak Lilan sangat keras kepala. Tetaplah bersekutu dengannya dan bimbing dia. Mungkin nanti dia akan menyadarinya. Saat ini, dia tidak mau mendengarkan perkataanku. Aku ingin saudara Song bersekutu dengannya lagi. Kedengarannya bagus. Kuharap dia bisa sadar. Saudari Lee, sudah 2 bulan sejak kau dipecat. Semua orang membantumu berkali-kali, berharap kau bisa berubah. Namun kau menolak merenung, memutarbalikkan fakta, membuat gangguan, dan juga menghakimi. Hal-hal ini yang menyinggung watak Tuhan. Iya. Jika tak bertobat dan berubah, kau bisa disingkirkan. Mari kita baca firman Tuhan. Aku mendorongmu untuk lebih memahami isi dari ketetapan administratif dan berupaya untuk mengenal watak Tuhan. Jika tidak, engkau akan kesulitan menutup mulutmu, lidahmu akan bebas memuntahkan perkataan muluk-muluk, dan engkau tanpa disadari akan menyinggung watak Tuhan dan jatuh ke dalam kegelapan, kehilangan hadirat Roh Kudus dan terang. Karena engkau tidak berprinsip dalam tindakanmu, karena engkau melakukan dan mengatakan yang tidak seharusnya, engkau akan menerima ganjaran yang setimpal. Engkau harus tahu bahwa engkau tidak berprinsip dalam perkataan dan perbuatan, tetapi Tuhan sangat berprinsip. Alasan engkau menerima ganjaran adalah karena engkau telah menyinggung Tuhan, bukan manusia. Jika dalam hidupmu engkau melakukan banyak pelanggaran terhadap watak Tuhan, engkau pasti masuk neraka. Bagi manusia, kau tampak hanya melakukan sedikit hal yang tidak sesuai kebenaran, tidak lebih. Namun sadarkah kau bahwa di mata Tuhan sudah tak ada lagi korban penghapus dosa bagimu? Karena engkau telah melanggar ketetapan Tuhan lebih dari sekali. Terlebih lagi, tidak menunjukkan tanda-tanda pertobatan. Tidak ada pilihan lain selain engkau jatuh ke dalam neraka, tempat Tuhan menghukum manusia. Sejumlah kecil orang, sementara mengikut Tuhan, melakukan perbuatan yang melanggar prinsip. Setelah ditangani dan dibimbing, mereka perlahan menyadari kerusakan mereka. Lalu masuk ke jalur kenyataan yang benar, dan tetap realistis hingga sekarang. Orang seperti itu adalah mereka yang akan bertahan sampai akhir. Amin. Watak Tuhan penuh belas kasih dan terlebih lagi benar. Bagi yang menerima kebenaran dan taat saat dihakimi dan ditangani Tuhan, dia berusaha menyelamatkan. Mereka yang tak menerima kebenaran, memberontak dan melawan Tuhan, dibenci dan disingkirkannya. Sebagai orang percaya, kita harus takut akan Tuhan. Tidak boleh mengandalkan keinginan untuk... Cukup. Jangan mengkhotbahkan doktrin lagi. Tuhan mengamati semua tindakanku. Selama percaya Tuhan, kutinggalkan daging, berkorban, dan menderita. Yang lain pun melihat semuanya. Kalian tidak menyukaiku. Maka memecatku karena masalah sepele. Menurutku kalian semua, pemimpin palsu dan pekerja palsu. Saudari Lee, kebenaran dan keadilan berkuasa di rumah Tuhan. Jika kau bisa bekerja nyata dan memecahkan masalah umat pilihan Tuhan, apa mereka akan memutuskan memecatmu? Pikirkanlah, bukankah Tuhan mengizinkan pemecatanmu? Apa kau tak percaya Tuhan itu benar? Aku percaya Tuhan itu benar. Tapi manusia tidak. Lilan, jangan keras kepala lagi. Iya. Jika kau terus mengganggu kehidupan gereja, gereja akan menanganimu menurut prinsip. Terserah sajalah.
Aku percaya Tuhan mengamati hatiku dan akan mengungkap semuanya. Apa itu? Banyak saudara-saudari melaporkan Lilan menyebarkan hal negatif di pertemuan. Mengutuk pemimpin dan diaken, juga mengganggu persekutuan orang dan kehidupan gereja. Ada yang melapor dia pelaku kejahatan, ingin dia dikeluarkan. Dia akan dikeluarkan? Sulit dipercaya, dia menjadi seperti ini. Tidak adakah kelonggaran untuk menyelamatkannya? Apa kau lelah? Tidak, itu bukan apa-apa. Hari ini, kaum percaya menerima pekerjaan baru Tuhan. Aku akan bawakan buku firman Tuhan besok. Baiklah. Ayo. Ayo. Jika Lilan benar-benar dikeluarkan, apa yang akan terjadi kepadanya setelah ini? Ada banyak orang hari ini, hati-hatilah. Pasti. Saudara-saudari telah menulis surat untuk melaporkan perilaku jahat Lilan. Setelah menyelidiki, kami mendapati sudah 3 bulan Lilan tidak puas sejak dipecat. Dia menyebarkan hal negatif dan menghakimi di depan orang lain, menyesatkan dan menarik mereka ke sisinya, mengganggu kehidupan gereja, hingga orang tidak bisa menghayati membaca firman. Iya. Saudara-saudari berkali-kali bersekutu dengannya, tapi dia terus menolak kebenaran dan tidak menunjukkan tanda bertobat. Benar. Kalian mengenal Lilan dengan baik. Kita perlu evaluasi menurut perilaku konsistennya dan prinsip kebenaran. Apa benar dia pelaku kejahatan? Jika kita putuskan dia pelaku kejahatan, maka gereja harus mengeluarkannya. Mengeluarkannya? Apa seserius itu? Saudari Lee memang tak menerima kebenaran. Tapi aku tak akan menyebut dia pelaku kejahatan. Wataknya congkak, tapi dia tulus percaya kepada Tuhan. Bertahun-tahun dia berkorban bahkan meninggalkan pernikahannya. Tidak setingkat pelaku kejahatan, kan? Jangan melihat kerja keras dan perilaku orang dari luar saja. Yang terpenting adalah sikap mereka terhadap kebenaran dan Tuhan. Iya. Kita hanya bisa melihat orang secara akurat menurut firman Tuhan dan kebenaran. Orang Farisi saleh dari luar, tapi di dalam hati mereka membenci kebenaran. Itu kejahatan terbesar. Iya. Tuhan berfirman, manusia menghakimi manusia lain berdasarkan perilaku mereka. Yang perilakunya baik itu orang benar, yang perilakunya keji itu orang jahat. Iya. Standar Tuhan untuk menghakimi manusia adalah apakah esensi mereka tunduk kepadanya. Orang yang tunduk itu orang benar. Orang yang tidak tunduk itu musuh dan orang jahat. Iya. Entah perilaku mereka baik atau buruk, ucapannya benar atau salah. Amin. Tuhan menghakimi orang bukan berdasarkan bagaimana mereka berkorban atau menderita, tapi sikap mereka terhadap kebenaran dan ketaatan sejati kepadanya. Yang terpenting, bisakah orang menerima dan menaati kebenaran,
Benar. Jika orang muak dan membenci kebenaran, esensi dan naturnya jahat. Iya. Mari kita baca sebuah kutipan. Baiklah. Halaman 774. Bolehkah aku baca? Semua orang yang telah dirusak iblis memiliki watak rusak. Beberapa orang semata-mata memiliki watak yang rusak. Sementara beberapa lainnya berbeda. Mereka bukan saja memiliki watak iblis yang rusak, tetapi natur mereka juga luar biasa jahat. Bukan saja perkataan dan perbuatan mereka menyingkapkan watak iblis dan rusak mereka. Lebih dari itu, orang-orang ini iblis si setan yang asli. Perilaku mereka mengganggu dan mengacaukan pekerjaan Tuhan, menghalangi jalan masuk saudara-saudari ke dalam kehidupan dan menghancurkan kehidupan bergereja yang normal. Cepat atau lambat, serigala berbulu domba ini harus disingkirkan. Sikap yang tak kenal ampun, sikap penolakan harus diterapkan atas kaki tangan iblis ini. Inilah artinya berdiri di pihak Tuhan. Dan mereka yang gagal melakukannya berkubang di lumpur bersama iblis. Amin. Berdasarkan prinsip pengusiran, pelaku kejahatan dan tidak percaya yang tidak menerima kebenaran dan mengganggu kehidupan gereja harus dikeluarkan dari gereja. Melihat perilaku konsisten Lilan selama menjadi diaken penyiraman, dia sering memarahi orang, tidak mengatasi masalah, tidak bertindak sesuai prinsip, bertindak sewenang-wenang. Lalu saat ditangani, dia tidak menerima kebenaran, malah membela diri. Setelah dipecat, dia menyebarkan penghakiman dan kenegatifan, mengganggu kehidupan gereja, menolak berubah. Inilah watak jahat dan esensi pelaku kejahatan. Bagaimana kalian melihat perilaku Lilan? Evaluasilah berdasarkan prinsip. Sejak Lilan dipecat, dia tidak puas. Meski sering mendapat dukungan dan persekutuan, dia tidak bertobat. Menurutku Lilan secara konsisten tidak menerima kebenaran, muak terhadap kebenaran, dan pelaku kejahatan. Aku setuju pengusirannya. Aku juga setuju. Aku juga setuju. Aku setuju. Belakangan, Saudari Lee sering mengganggu pertemuan dan menunjukkan perilaku pelaku kejahatan. Namun, bertahun-tahun dia bekerja, meninggalkan daging dan berkorban, bertahan menghadapi kesulitan dan menderita. Dia juga tulus percaya Tuhan. Bisakah kita beri dia kesempatan lagi? Iya. Selain watak congkaknya sering bicara doktrin dan juga memarahi orang, serta tidak menerima ditangani, dia tak melakukan kejahatan besar. Dia hanya menunjukkan kerusakan dan punya keluhan. Bukankah itu normal? Jika kita beri lebih banyak waktu, dia mungkin bisa berbalik dan tulus bertobat. Ini hanya masalah waktu. Iya, itu masuk akal. Pada waktunya dia akan mengerti. Mari beri dia kesempatan lagi. Iya. Mengingat perilakunya, aku setuju. Dia pelaku kejahatan. Tapi dia tulus percaya Tuhan, merelakan segalanya demi Tuhan. Dia hanya terlalu congkak, keras kepala, dan lambat menerima kebenaran. Jika kita beri lebih banyak waktu, dia mungkin menyadari kesalahannya dan bisa bertobat. Tuhan menyelamatkan sampai batas maksimal. Jadi, mari beri dia kesempatan lagi. Kurasa itu tepat. Ini cara yang baik. Aku percaya Tuhan itu benar. Dia tidak akan salah menuduh orang baik. Bayangkan, orang bilang aku pelaku kejahatan. Tapi mereka salah kan? Jika itu benar, bisakah aku berkorban bertahun-tahun dan menderita untuk Tuhan? Aku hanya menunjukkan kerusakan. Aku tidak berzina atau mencuri persembahan. Juga bukan Yudas yang mengkhianati Tuhan. Pemimpin dan diaken bilang aku pelaku kejahatan, ingin mengeluarkanku.
Tapi mereka hanya menghukumku. Para pemimpin palsu ini sangat kejam. Lilan, gereja memberimu kesempatan bertobat. Kenapa kau tak merenungkan diri? Kau justru menyerang. Iya. Kenapa aku harus merenung? Aku ditekan, merasa buruk dan bicara jujur. Lalu mereka mengutukku sebagai pelaku kejahatan dan mengeluarkanku. Merekalah yang harus merenung. Kini semuanya jelas. Jika ada yang ingin dikatakan, kita harus menyimpannya. Atau itu akan dimanfaatkan, lalu kau akan dilaporkan dan dikeluarkan. Itu mengerikan. Saudari Lee, bukankah ini menyebarkan kekeliruan? Bagaimana dia bisa tidak masuk akal? Apa aku tak masuk akal? Bukankah yang kukatakan benar? Lilan, kau salah mengartikan fakta. Mengatakan hal-hal seperti ini mengganggu kehidupan gereja. Benar. Mengganggu? Hah? Aku menyebabkan gangguan? Kalian hanya main tuduh, kan? Kehidupan gereja itu merdeka dan bebas. Apa hak kalian membatasi aku? Aku menyebabkan gangguan. Ada apa? Bukan apa-apa. Mingyi, saudari Wu dan saudari Cheng datang. Bicaralah dengan mereka. Ini, minumlah. Aku berangkat. Apakah Baiklah. terjadi sesuatu? Iya. Selama pertemuan kami, Lilan terus menyebabkan gangguan. Saudari Cheng coba membujuknya, tapi dia bilang saudari Cheng main tuduh. Saudari Hu belum lama percaya Tuhan, dan dia sangat terganggu sampai tak ingin menghadiri pertemuan. Tidak kusangka, Lilan sama sekali tidak mengenal dirinya. Kita beri dia kesempatan, tapi dia justru memburuk. Dia menyerang siapapun yang bersekutu dengannya. Dia tidak menerima kebenaran. Aku bisa lihat jelas, dia memang pelaku kejahatan. Iya. Saudara Lee, aku ingin memberimu saran. Kau tahu esensi Lilan pelaku kejahatan, tapi kau masih mempertahankan dia di gereja. Bukankah kau melindunginya? Kau melawan prinsip kebenaran dan bertindak karena emosi. Ini membahayakan saudara-saudari. Iya. Kau dan saudara Song harus menyelesaikan ini sesegera mungkin. Lilan tidak bisa terus dibiarkan berbuat jahat. Benar. Siapakah iblis? Siapakah setan? Dan siapa musuh Tuhan? Kalau bukan para penentang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bukankah mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan? Bukankah mereka adalah orang-orang yang mengaku beriman tetapi tidak memiliki kebenaran? Bukankah mereka adalah orang-orang yang hanya mencari berkat tetapi tidak mampu menjadi kesaksian bagi Tuhan? Engkau masih bergaul dengan setan-setan itu sekarang dan memiliki hati nurani dan kasih terhadap mereka.
Tetapi, bukankah ini berarti menawarkan niat baikmu kepada iblis dan berkawan dengan setan-setan? Jika orang pada zaman sekarang masih tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat dan terus secara membabi buta menjadi penuh kasih dan penyayang, bahkan tanpa sedikit pun keinginan untuk mencari kehendak Tuhan atau menjadikan hatinya sebagai milik mereka, maka akhir hidup mereka akan menjadi lebih buruk. Siapapun yang tidak percaya kepada Tuhan dalam daging adalah musuh Tuhan. Jika engkau memiliki hati nurani dan kasih terhadap musuh, bukankah itu berarti engkau tidak memiliki kebenaran? Jika engkau sesuai dengan mereka yang kubenci dan kulawan, dan tetap memiliki kasih dan perasaan pribadi terhadap mereka, bukankah itu berarti engkau tidak taat? Bukankah engkau sedang dengan sengaja menentang Tuhan? Apakah orang semacam itu memiliki kebenaran? Jika orang memiliki hati nurani terhadap musuh, kasih kepada setan-setan, dan belas kasihan kepada iblis, bukankah itu berarti mereka dengan sengaja mengganggu pekerjaan Tuhan? Semua umat manusia hidup dalam emosi, sehingga Tuhan tidak menghindarkan seorang pun dari antara mereka dan menyingkapkan rahasia yang tersembunyi dalam hati seluruh umat manusia. Mengapa manusia kesulitan memisahkan diri dari emosi? Apakah melakukan ini melampaui standar hati nurani? Bisakah hati nurani memenuhi kehendak Tuhan? Bisakah emosi membantu manusia mengatasi kesulitan? Di mata Tuhan, emosi adalah musuhnya. Bukankah ini sudah dinyatakan dengan jelas dalam firman Tuhan? Kali ini aku bisa melihat jelas. Meski Lilan menderita dalam tugas, dia tidak terima kebenaran dan bertobat meski diberi kesempatan. Dia pelaku kejahatan. Benar. Itu sangat jelas. Harusnya tidak ada kesempatan lagi. Saat itu, aku terpengaruh emosi dan tidak mengeluarkannya. Setelah itu, aku merasa sangat bersalah dan gelisah. Akhir-akhir ini mulutku nyeri. Aku tidak bisa makan dan tidur. Ini pendisiplinan Tuhan, pengingat dan peringatan Tuhan kepadaku. Benar. Tuhan berfirman, emosi adalah musuhnya. Baru sekarang aku sadar, ini sangat nyata. Iya. Watak dan kebenaran Tuhan tidak bisa disinggung. Tuhan paling membenci pelaku kejahatan dan gereja tidak menoleransi kehadiran pelaku kejahatan. Aku tahu, Lilan itu pelaku kejahatan dan harus dikeluarkan. Tapi kulindungi dia karena emosi dan mempertahankannya di gereja. Mengabaikan nuraniku, mengkhianati kebenaran, menjadi payung bagi pelaku kejahatan. Aku hanyalah antek dan kaki tangan iblis. Aku menentang Tuhan dan menyakiti saudara-saudari. Ya. Beberapa hari ini, ku baca firman Tuhan dan hatiku menjadi cerah. Mari kita membacanya. Ya, baiklah. Halaman 1164. Bagaimana ada kebaikan dalam orang yang tak cinta kebenaran atau kebenaran dalam orang yang cinta daging? Bukankah kedua hal ini hanya berkaitan dengan kebenaran? Bukankah kebenaran dan kebaikan diperuntukkan mereka yang tulus mengasihi Tuhan? Bukankah semua orang yang tidak mencintai kebenaran adalah mayat busuk yang menyembunyikan kejahatan? Mereka yang tidak mampu hidup dalam kebenaran, bukankah mereka semua musuh kebenaran? Kutipan satunya, halaman 1284.
Boleh aku bacakan? Tentu. Ujian apapun tidak dapat mengubah kesetiaan orang yang memiliki Tuhan di hatinya. Tetapi bagi yang tidak, begitu pekerjaan Tuhan tidak menguntungkan bagi dagingnya, mereka berubah pandangan tentang Tuhan dan bahkan meninggalkannya. Itulah orang yang tidak akan bertahan sampai pada akhirnya, yang hanya mencari berkat tanpa keinginan untuk berkorban untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Orang hina semacam itu semuanya akan dibuang ketika pekerjaan Tuhan berakhir dan sama sekali tidak layak dikasihani. Mereka yang tidak memiliki kemanusiaan tidak mampu sungguh mengasihi Tuhan. Ketika situasinya aman dan terjamin atau mendapat untung, mereka tunduk kepada Tuhan. Tetapi begitu keinginan mereka tidak terkabul atau akhirnya ditolak, mereka langsung memberontak. Bahkan hanya dalam waktu semalam, mereka bisa berubah dari sosok manusia yang penuh senyum dan baik hati menjadi pembunuh berwajah buruk yang kejam, yang tiba-tiba memperlakukan orang yang memberi kebaikan di masa lalu sebagai musuh bebuyutan tanpa alasan. Jika tidak disingkirkan, bukankah setan yang membunuh tanpa ragu ini menjadi bahaya tersembunyi? Pekerjaan penyelamatan manusia tidak dicapai setelah selesainya pekerjaan penaklukan. Meskipun pekerjaan penaklukan telah selesai, pekerjaan pemurnian manusia belum selesai. Pekerjaan seperti ini hanya akan selesai setelah manusia sepenuhnya disucikan, setelah mereka yang sungguh tunduk kepada Tuhan dilengkapi, dan setelah para penyamar yang tidak memiliki Tuhan di hatinya itu disingkirkan. Amin. 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 Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Masalah Lilan menunjukkan kepadaku. Iya. Jika kita percaya tapi tidak mengejar kebenaran, cepat atau lambat kita akan terancam. Iya. Benar. Dulu kulihat Lilan meninggalkan semua demi tugas dan mengejar dengan antusias. Aku pun iri. Iya. Namun aku terkejut saat dia tidak menerima kebenaran. Lalu heran kenapa kepercayaannya sangat kuat. Firman Tuhan mengungkapkan, dia dikendalikan hasrat akan berkat. Jika Tuhan merenggut harapan mendapat berkat, dia langsung murka. Iya, benar sekali. Iya. Selama masa ini aku membaca firman Tuhan dan melihat aku sama dengan Lilan. Imanku juga tercemar, aku bekerja demi berkat. Aku sangat congkak dan merasa punya kenyataan kebenaran. Jika ujian besar menimpaku, entah itu mengeluh, menjadi negatif, atau melawan Tuhan, aku tak yakin. Benar. Pelajaran dari kegagalan Lilan juga menjadi cermin bagiku. Aku pun harus merenung. Iya. Kita semua harus merenungkan diri. Benar. Aku sangat khawatir tentang masalah Lilan baru-baru ini. Dia dulu mengejar dengan bersemangat. Bagaimana dia menjadi seperti ini? Kenapa dia tidak bisa menerima kebenaran saat dipangkas dan ditangani? Kenapa dia tidak bisa merenung dan mengenal diri? Tidak kubayangkan ini terjadi. Iya. Jika Lilan bisa seperti ini, apa watakku juga begini? Jika aku dilaporkan oleh umat pilihan Tuhan, akankah aku lebih baik daripada Lilan? Meski tidak mengeluh di depan umum, akan ada pertentangan di hatiku. Aku harus merenungkan ini. Iya. Awalnya aku tidak bisa melihat masalah Lilan dengan jelas. Aku hanya melihat dia sedikit congkak dan cenderung menangani orang, tapi tidak melihat dia melakukan kejahatan. Kemudian, kubaca firman Tuhan dan kupahami esensi pelaku kejahatan. Jika orang tidak terima persekutuan tentang kebenaran dan bersikeras mengeluhkan Tuhan, watak mereka jahat. Benar. Ingatlah orang Farisi dalam Alkitab. Mereka paham kitab suci dan sangat saleh. Jadi kenapa mereka mengutuk Tuhan Yesus? Kenapa bersikeras menyalibkan Tuhan Yesus? Orang seperti itu jelas-jelas adalah pelaku kejahatan. Benar, mereka yang menolak menerima kebenaran dan menentang Tuhan adalah yang paling jahat. Iya. Melihat perilaku Lilan, sangat jelas dia punya esensi pelaku kejahatan. Sesuai firman Tuhan dan prinsip kebenaran, aku menyetujui pengusiran Lilan. Syukur kepada Tuhan. Itu benar. Natur Lilan menolak kebenaran. Selama apapun waktunya, dia tidak akan memahami dirinya. Benar. Aku tidak bisa mengenali orang berdasarkan esensinya. Kuperlakukan Lilan menurut emosiku. Aku sangat bodoh.
Aku juga setuju mengusirnya. Syukur Syukur kepada Tuhan. Aku juga tidak boleh bingung lagi mulai sekarang. Aku juga setuju pengusirannya. Iya, aku juga setuju. Syukur kepada Tuhan. Iya, benar. Ini keputusan terbaik. Ibu. Mingyi, Iya. gereja memutuskan Lilan pelaku kejahatan dan harus dikeluarkan. Ibu. Watak Lilan congkak dan dia sangat kompetitif. Tapi dia juga tulus percaya Tuhan. Ibu, duduklah. Bertahun-tahun, dia telah banyak menderita dalam tugas. Meski suka memarahi orang dan congkak, dia tidak perlu dikeluarkan karena itu kan? Ibu melihat Lilan tumbuh dewasa. Dia congkak, ya, ibu akui. Namun dia bukan pelaku kejahatan. Kenapa ibu tidak melihatnya? Bagaimana mungkin dia pelaku kejahatan? Ibu yakin dia bisa bertobat jika diberi kesempatan lagi. Mingyi, tak bisakah kau bicara dengan gereja? Ibu, gereja punya prinsip untuk mengeluarkan orang. Keputusan ini dibuat sesuai firman Tuhan dan prinsip kebenaran, bukan berdasarkan pendapatku saja. Lagi pula, aku juga memberi Lilan kesempatan dan dia tidak bertobat. Sebagai kakaknya, aku sudah berusaha keras. Ibu melihatnya sendiri, apalagi yang bisa kukatakan? Lalu apakah Lilan pelaku kejahatan? Dia hanya punya watak congkak. Dia tidak berbuat jahat. Ibu, kita harus menentukannya berdasarkan firman Tuhan. Bukan apakah mereka bertindak kriminal dan melanggar hukum. Lilan sama sekali tidak menerima kebenaran, tidak bertobat meski berulang kali ditangani dan selalu mengeluh. Watak ini jahat. Dia bertindak sewenang-wenang, memarahi dan menekan orang, menentang saat dipecat dan mengumpulkan orang untuk membelanya, yang mengganggu gereja dan memengaruhi jalan masuk kehidupan orang. Dia melakukan kejahatan dan menentang Tuhan. Bagaimana mungkin gereja tidak mengeluarkannya? Adikmu Lilan membuat banyak kesalahan dan melakukan hal buruk. Kenapa dia tak tahu bertobat? Mingyi, jika Lilan sungguh dikeluarkan, apa yang akan terjadi padanya? Ibu mohon, jangan keluarkan dia ya. Mingyi. Ibu, jika dia tidak dikeluarkan dan terus mengganggu gereja, itu akan merugikan saudara-saudari. Watak Tuhan tidak membiarkan pelanggaran. Gereja memecat sesuai prinsip, sesuai kehendak Tuhan. Pilih kasih dalam hal ini artinya menentang Tuhan. Limingyi, kenapa kakak mengeluarkanku? Aku tak peduli orang lain mengutukku, tapi kakak tidak mau bicara objektif dan bersikeras mengeluarkanku. Hentikan itu, Lilan. Bagaimana kakak bisa begitu kejam? Apa kau masih berpikir kau kakakku? Bukankah gereja memberimu kesempatan? Sudah 4 bulan lebih kau dipecat. Sudahkah kau merenung? Banyak orang menuduh dan coba membimbingmu, tapi apa kau menerima sedikit saja kebenaran? Kau sama sekali tidak bertobat. Kau terus berbuat jahat dan menolak berubah. Kau harus dikeluarkan. Kalau kau sungguh bertobat, setelah ini, merenunglah dengan benar. Sebarkan Injil, berbuat baik, jangan berbuat jahat lagi. Maka mungkin ada secercah harapan Tuhan mengampunimu. Iya. Kalau kau tidak mau mendengarkan kakak sekarang, tidak ada harapan bagimu. Aku percaya Tuhan, bukan manusia. Tidak masalah kakak mengeluarkanku, karena Tuhan tidak mengeluarkanku. Tuhan itu benar.
Dan dia mengamati hatiku. Suatu hari, Tuhan akan mengungkapkan semua. Kau keterlaluan, keras kepala. Kau memang layak dikeluarkan. Ada yang ingin ditambahkan ke materi pengusiran Lilan? Tidak ada. Menurut prinsip mengeluarkan orang dari gereja, pemimpin gereja dan diaken harus setuju secara bulat. Dan disetujui lebih dari 80% dari seluruh anggota gereja. Iya. Lalu, saudara-saudari bisa memilih. Selanjutnya, aku akan bacakan materi pengusiran Lilan. Baiklah. Selama menjabat sebagai diaken penyiraman, Lilan sering bicara doktrin dan pamer, memarahi dan membatasi orang lain, serta menolak untuk berubah meski ditangani berkali-kali. Untuk melindungi statusnya, dia menyerang, menolak pembangkang, dan membalas dendam kepada mereka. Lilan tak puas setelah dipecat, menyebarkan hal negatif dan gagasan untuk menipu orang yang mengganggu kehidupan gereja, serta tidak menerima kebenaran. Setelah persekutuan dan peringatan berulang kali, dia menolak bertobat dan terbukti sebagai pelaku kejahatan. Permohonan untuk mengeluarkan Lilan sudah selesai. Menurut prinsip pengusiran, kita beri suara dengan mengacungkan tangan. Aku setuju. Aku juga setuju. Aku setuju. Aku setuju. Aku juga setuju. Setuju. Aku setuju. Aku setuju. Setuju. Aku setuju. Aku setuju. Aku setuju. Aku setuju. Setuju. Setelah beberapa hari pemungutan suara, 95% anggota gereja setuju untuk mengeluarkan Lilan. Kami kini mengumumkan pelaku kejahatan Lilan akan dikeluarkan. Syukur kepada Tuhan. Sebenarnya Iya, pengusirannya sejalan dengan juga berpikir prinsip. seperti itu. Dia sudah menangis berhari-hari, bahkan tak makan. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu. Dia dapat kesempatan bertobat, tapi tidak bertobat. Dia masih membenciku. Ini salahnya karena tidak mencoba. Mau menyalahkan siapa? Banyak hal yang terjadi dalam pemecatan hingga pengusiran Lilan. Ini memberiku banyak pelajaran. Syukur kepada Tuhan. Dulu kutemukan pelaku kejahatan dan antikristus di gereja, lalu kutangani mereka. Aku merasa bisa mematuhi prinsip tanpa emosi. Namun, ternyata emosiku muncul dalam pengusiran Lilan. Emosiku terlalu kuat, jadi aku melindungi Lilan, membiarkannya mengganggu kehidupan gereja dan menunda pertumbuhan kehidupan semuanya. Aku berutang kepada mereka. Aku minta maaf kepada saudara-saudari. Kulukai hati Tuhan dengan menutupi pelaku kejahatan. Kusinggung watak Tuhan dan menerima pendisiplinannya. Aku bersyukur karena Tuhan pakai ini untuk menyelamatkanku dan mengizinkanku membuang watak rusakku. Syukur untuk penyelamatannya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Baiklah. Halaman 788. Terlahir di negeri yang najis seperti itu, manusia dirusak teramat parah oleh masyarakat, dipengaruhi oleh etika feodal, dan diajarkan pendidikan tingkat tinggi. Pemikiran terbelakang, moralitas yang rusak, pandangan hidup yang jahat, falsafah hidup yang menjijikkan, keberadaan diri yang tak berguna, dan adat istiadat serta gaya hidup yang bejat
Semua ini telah sedemikian parahnya memasuki hati manusia dan telah sangat merusak dan menyerang hati nuraninya. Akibatnya, manusia menjadi semakin jauh dari Tuhan dan semakin menentangnya. Watak manusia menjadi lebih jahat hari demi hari, dan tidak seorang pun yang akan rela mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Tidak seorang pun yang akan rela taat kepada Tuhan, dan terlebih lagi, tidak seorang pun yang akan rela mencari penampakan Tuhan. Sebaliknya, manusia hanya mengejar kesenangan di bawah wilayah kekuasaan iblis, menyerahkan diri mereka pada kerusakan daging dalam kubangan lumpur. Amin. Tuhan benar-benar memeriksa hati kita dan menyingkap akar penentanganku kepadanya. Iya. Falsafah iblis berakar begitu dalam di hatiku. Seperti tiap orang memperjuangkan kepentingannya. Darah lebih kental daripada air. Manusia bukan benda mati, bagaimana bisa bebas dari emosi dan lainnya? Racun jahat ini mengakar dalam di hatiku. Aku sangat mementingkan emosi. Kupikir orang harus menghargai kasih sayang dan kesetiaan pribadi. Saat aku menangani Lilan, tidak kubedakan benar dan salah, baik dan jahat. Kupertahankan emosi duniawi, tidak menerapkan kebenaran. Aku sangat egoistis dan tercela. Aku tidak memikirkan atau setia kepada Tuhan. Watak rusakku masih belum ditahirkan dan aku masih belum luput dari pengaruh iblis. Aku sangat butuh penghakiman dan pendisiplinan Tuhan. Amin. Perbuatan Tuhan luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan sangat nyata. Amin. Syukur kepada Tuhan. Pengalaman dia sungguh luar biasa. Benar. Syukur kepada Tuhan. Dengan menerima penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa, kita hidup dalam keserupaan dengan manusia dan menaati Tuhan. Iya. Ini sepenuhnya kasih dan penyelamatan Tuhan. Iya. Amin. Semua kebenaran yang diungkapkan Tuhan menyingkap semua jenis orang. Banyak pemimpin dan pekerja palsu, dan mereka yang tidak menerima kebenaran telah disingkirkan. Iya. Mereka yang berpikir mengasihi Tuhan, tapi tak menerima kebenaran, semuanya munafik. Benar. Tuhan membenci mereka, dan mereka akan dihukum. Iya. Pekerjaan Tuhan pada akhir zaman memisahkan hamba yang baik dan jahat, kambing dan domba, lalang dan gandum. Ini sepenuhnya menunjukkan watak benar Tuhan. Amin. Sekarang, bencana semakin meningkat. Hanya mereka yang menerima dan menaati pekerjaan Tuhan bisa dilindungi dan diberkati dalam bencana. Lalu siapapun yang menentang atau mengutuk Tuhan akan dihukum dalam bencana. Iya, benar sekali. Setiap hari kita membaca firman Tuhan dan hidup kita pun berkembang. Ini sungguh berkat dari Tuhan. Iya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saat tidak diganggu, bersekutu adalah kenikmatan. Hati kita Iya. merasa lega. Iya. Kehidupan gereja seperti ini luar biasa. Amin. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian. Baiklah. Tuhan akan menghakimi dan memurnikan semua yang datang di hadapan tahtanya. Amin. Amin. 末世的工作，是可从积累的工作，是神经营计划结束的工作，因为时候已经近了，神的日子已经来到了，神将所有进入他国中的人，也就是对他忠心到最终的人，都带入了神自己的时代，都带入了神自己的时代。但在神自己的时代，并未来到之时，
神要做的工作不是视察人的行为，不是打听人的生活，而是审判人的悖逆，审判人的悖逆。因为神要洁净所有来到他宝座前的人。凡是跟随神的教宗走到今天的人，则都是来到神宝座前，来到神宝座前的人。即使这样，那每个接受神最后做工的人，都是神洁净的对象。也就是说，每一个接受神最后做工的人，都是神审判的对象。